Aparat kepolisian dari Polsek Jenggawah menggerebek sebuah rumah di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur yang ditengarai sebagai tempat pembuatan petasan. Dari penggerebekan itu, petugas menemukan ratusan butir petasan siap bakar berikut berbagai peralatan untuk pembuatan petasan tersebut. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sekitar 4 kg bubuk mesiu siap ledak serta bahan-bahan berbahaya untuk meracik bumbu mesiu seperti belerang dan potasium. Petugas kemudian menggelandang pemilik rumah sekaligus pembuat petasan dan pembeli bubuk mesiu. Setelah dilakukan penggeledahan, didapati ratusan petasan yang sudah siap bakar dan siap jual, bervariasi ukurannya. Ada yang sudah dirangkai dan ada yang masih batangan. Kemudian kita juga mendapatkan barang bukti kiloan obat petasan yang sudah siap untuk diisi ke dalam gulungan kertas yang sudah disiapkan. Para pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolsek Jenggawah guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi mengenai rumah produksi petasan yang digerebek polisi tadi, kita juga punya informasi mengenai puluhan emak-emak yang tertipu dengan modus arisan lebaran di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Dua pengendara sepeda motor terluka berat setelah bertabrakan di Jalan Raya Klaten, Boyolali, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan ini terjadi karena salah satu pengendara kurang konsentrasi. Seorang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar SMP terbaring lemas di Jalan Raya Klaten, Boyolali, Jawa Tengah setelah terlibat kecelakaan sepeda motor. Ia menderita sejumlah luka di bagian kepala setelah terjungkal dari sepeda motornya karena menabrak pengendara lain dengan kecepatan tinggi. Alhasil, kedua motor ringsek parah dan tidak bisa lagi dikendarai. Bapaknya di depan ditabrak adiknya tadi, pelajar SMP 3 ya. SMP 3. Setute tadi tertulis SMP 3, tapi tadi ditanya masih aktif di SMP 3. Jadi masih sekolah posisi ini. Kurang memperhatikan situasi arus arah di depannya sehingga terjadi benturan. Sementara kronologi lebih lanjut masih dalam penyelidikan oleh anggota unit laka lantas Polres. Sementara itu, korban yang tertabrak kini tengah menjalani perawatan di RS Suraji Tirtonegoro, Klaten karena terluka di bagian kaki. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Sahabat, imbas bakar mobil saat konvoi dengan petasan, 71 orang masuk tahanan Polres Metro Jakarta Barat. 14 orang diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Mesin merah ini tadi udah pakai apar, tapi nggak mempan ini. Satu unit mobil yang tengah melintas di Jalan Outer Ring Road Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga penyebab terbakarnya mobil tersebut akibat percikan petasan yang dinyalakan oleh rombongan peserta konvoi bagi-bagi takjil yang melintas di lokasi kejadian. Jadi ada petasan, pasang petasan dari mobil konvoi menyambar ke mobil yang terbakar. Itu yang dikendarai oleh siapa mobil konvoi itu, remaja atau gimana? Kalau untuk mobil konvoinya saya kurang tahu ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden terbakarnya mobil tersebut. Pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri dengan langsung keluar dari dalam mobil yang dikendarainya tersebut ketika melihat api membesar. Polres Metro Jakarta Barat pun akhirnya bergerak meringkus 71 orang yang mayoritas merupakan pelajar sekolah menengah atas yang diduga terlibat dalam kebakaran mobil tersebut. Isak tangis orang tua seketika pecah karena tak kuasa melihat anak-anak mereka ditahan polisi. Bahkan beberapa di antara mereka jatuh pingsan.
si Bukber. HP juga nggak aktif dari semalam, saya telepon nggak aktif sampai jam 10 baru dia telepon saya. Ironisnya, polisi mendapati 14 dari 71 orang yang ditahan itu positif mengkonsumsi narkoba. Ada 14 orang terindikasi mengandung narkoba. Sampel urinnya terindikasi narkoba jenis sabu dan ganja. 57 remaja kini telah dikembalikan ke orang tuanya, sementara 14 orang lainnya kini masih diperiksa secara intensif. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Keluarga korban jalani tes DNA dalam proses identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Keluarga korban kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 mendatangi ruang pemusalaran jenazah RSUD Karawang, Jawa Barat. Mereka tak bisa menahan tangis saat diterima petugas yang berjaga di pos mortem di ruang pemusalaran jenazah RSUD Karawang. Proses identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek dengan melakukan pencocokan DNA dengan keluarga korban. Proses identifikasi tersebut mendapat perhatian khusus dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri mendatangi RSUD Karawang dan sempat menemui keluarga korban yang sedang menjalani proses antemortem. Sudah ada 4 keluarga yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan antemortem dan sisanya tentunya sedang kami tunggu dan kami berupaya untuk segera menghubungi pihak dan keluarga korban. Seperti diketahui, kecelakaan maut terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek pada sekitar pukul 8 Senin pagi. Saat itu pihak Jasa Marga dan kepolisian tengah memberlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada arus mudik sehari menjelang Lebaran pada jalur Jakarta menuju Bandung. Kecelakaan yang melibatkan 2 mobil dan 1 bus tersebut terjadi saat sebuah mobil dari arah Jakarta keluar dari jalur kontraflow dan melaju kencang. Namun naas, tak jauh dari hadapan mobil tersebut, sebuah bus melaju dari arah Bandung menuju Jakarta sehingga tabrakan maut tak terhindarkan. Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung Kak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya cari menghindari, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong gini. Dia beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Nah saya kan noleng akhirnya kan. Dia bilang gini, kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri. Kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Oh, balik. Kalau yang itu memang adanya di kiri, soalnya bodi saya belah kiri kena dia. Belah kiri kena. Ya. Dari pantauan terkini, aktivitas lalu lintas di ruas Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 sudah terkendali. Pihak kepolisian akan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut terjadi. Atas insiden ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengevaluasi sistem kontraflow untuk arus balik Lebaran. Dari Karawang, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI RTV. Sahabat, berbagai cara dilakukan untuk saling berbagi di bulan suci, termasuk bagi sejumlah polwan dari Polresta Cirebon. Mereka memasak kolak sebagai takjil untuk berbuka puasa. Wah, ada apa ya? Tumben banget banyak ibu-ibu polisi yang siang ini ada di dapur tenda. Dari aromanya, semerbak tercium sedikit aroma pisang dan gula aren. Ternyata ibu-ibu polwan sejak Rabu siang tengah sibuk memasak di dapur Ramadan yang khusus beroperasi di depan Mapolresta Cirebon selama bulan puasa ini.
Nah, selain ibu-ibu Polwan, ada juga ibu-ibu Bayangkari yang turut serta membantu memasak. Masak apa ya mereka? Para ibu-ibu ini duet maut untuk memasak sejumlah hidangan untuk berbuka puasa. Kali ini, kolak pisang yang merupakan salah satu takjil paling wajib dan paling digemari masyarakat di bulan suci Ramadan. Setelah menunggu beberapa jam, kolak pisang siap dibagi-bagikan kepada masyarakat secara gratis. Saat dikemas, kolak pisang ternyata berjumlah ratusan. Dengan kata lain, sore ini ada ratusan warga yang bisa makan kolak pisang secara gratis untuk berbuka puasa. Polresta Cirebon bersama dengan Bayangkari cabang Cirebon ya, bagi-bagi takjil, kemudian setelah matang dibagi-bagi ke warga di sekitar. Namun jangan salah sangka ya, ibu-ibu Polwan ini tak melalaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Ratusan kolak pisang yang telah mereka olah, mereka bagikan sambil melaksanakan tugas patroli di sore hari. Wilayah tujuan mereka tempuh dengan menggunakan sepeda motor, meski cuaca sedang kurang bersahabat. Kegiatan memasak dan bagi-bagi takjil antara Polwan dan Ibu Bayangkari ini sudah berlangsung selama bulan Ramadan ini. Selain untuk berbagi, kegiatan ini diharapkan juga mampu merekatkan dan membantu masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Puluhan emak-emak di Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk rumah pasangan suami istri terduga pelaku arisan bodong. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Satu unit minibus terjun ke jurang sedalam 7 meter di pinggir jalan alternatif mudik lebaran di Kemeranjen, Banyumas, Jawa Tengah. Mobil ini nyaris tenggelam di sungai usai terjun ke jurang sedalam 7 meter di pinggir jalan alternatif mudik lebaran di Desa Kecila, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan korban melaju dari arah utara ke selatan. Setibanya di Jalan Kecila, Alas Malang, Kemeranjen, dengan kondisi jalan sempit dan menikung, tiba-tiba datang mobil lain yang menyalip dari arah berlawanan. Diduga korban panik saat melihat mobil lain tersebut hingga terpaksa membanting setir ke tepi jalan. Akibat peristiwa itu, pengemudi luka ringan sementara mobilnya rusak. Iya. Baru turun itu dari arah selatan tuh mobil lagi. Kemudian pas dia mobil dari selatan tuh aku ke tengah. Akhirnya kaget langsung menghindar dari tabrakan, banting setir ke kiri. Prosok gas Iya langsung nabrak pembatas jalan itu. Kini kasus tersebut ditangani Satlantas Polresta Banyumas guna dilakukan penyelidikan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Kita beralih ke kasus lainnya, sahabat. Puluhan emak-emak di Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk rumah pasangan suami istri terduga pelaku arisan lebaran bodong. Pagar rumah di Komplek Mandiri Indah, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara ini digeruduk emak-emak yang tertipu arisan lebaran bodong. Menahan kesal karena tidak ada itikat baik dari terduga pelaku yang merupakan pasangan suami istri, para korban pun mengamuk dan menggedor pagar rumah. Total uang arisan lebaran yang digelapkan kedua pelaku mencapai 50 juta rupiah dari 20 korban. Terduga pelaku menjanjikan arisan dalam bentuk daging, sembako, dan uang tunai. Lumayan lah Pak,
sudah berjalan 4 nomor dan perjalannya ke 5 nomor, kedok dia sudah mulai tercium. Kalau saya gate menurun Pak, kalau saya sendiri 2 juta sebulan. Pengerudukan mama ini tidak ada hasil karena kedua terduga pelaku diduga kuat telah melarikan diri. Cuma yang kami ketahui tertutup jarang berinteraksi dengan masyarakat karena rumah gerbang sering ditutup, hanya tertentu aja tamu yang bisa berjumpa dengan pihak pemilik rumah. Para korban tak ingin pasrah dan telah melaporkan dugaan arisan lebaran bodong ini ke Polsek Tanjung Morawa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi. Lalu video pelanggaran apa yang kali ini terekam? CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, ini video pelanggaran lalu lintas. Oke, ini kenapa ini berhenti gitu? Oke. Jadi ibu ini tuh berhenti tidak tepat di belakang garis stop sahabat. Akhirnya imbasnya adalah tuh kan harusnya bisa maju gitu ya. Jadi mobil-mobil yang ada di belakang ibu ini juga ikut berhenti begitu antri di belakang. Akhirnya menyebabkan kepadatan sahabat. Kebiasaan buruk pengguna kendaraan saat berhenti lampu merah kadang melewati garis stop sampai mengambil hak pengguna jalan kaki zebra cross. Ada juga hal aneh lainnya, contoh seperti video satu ini nih. Berhenti jauh dari garis stop. Pentingnya berhenti di belakang garis stop sahabat. Pertama, lalu lintas menjadi lebih tertib dan nyaman. Kedua, menghindari sanksi pada pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, mari tertib berlalu lintas demi kelancaran bersama. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.